Kata Amirul Mukminin, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang Konstantinopel? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanna al-Qustantiniya wa la ni'mal amiru amira wa li ni'mal jais dzalika jais. Sesungguhnya Konstantinopel benar-benar akan ditaklukkan, maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Pada suatu pagi yang penuh berkah, pagi ini berbeda dari biasanya. Matahari bersinar menghangatkan bumi, dan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Hewan-hewan ternak mencurahkan susu dan berbagai manfaat bagi umat. Hasil panen pun berlimpah. Masa itu adalah masa pemerintahan Sultan Murad II. Kesultanan Turki Utsmani telah bangkit dari kehancurannya akibat serangan Timur Leng yang lalu. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pesan untuk Sultan, anak Anda telah lahir dengan selamat. Dia seorang bayi laki-laki yang gagah. Alhamdulillah. Sultan Murad tertegun dengan surat Al-Fat ayat 21. Ayat itu menceritakan tentang janji Allah yang akan memberikan kemenangan kepada kaum muslim. Dan saat membaca ayat itulah putranya lahir ke dunia. Dengan izin Allah, ku beri nama dia Mehmet. Dunia akan menyaksikan sebuah peristiwa yang mengguncang timur dan barat. Terwujudnya janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, takluknya Konstantinopel di tangan seorang pemuda yang telah dijanjikan. Tahun selang berganti. Mehmet yang dulu kanak-kanak terus tumbuh menjadi dewasa. Mehmet menghafalkan dan mendalami Al-Quran. Belajar pula dia kepada Syekh A'aq Samsudin dalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Ya Mehmet, jadilah yang terbaik dalam banyak hal. Jika kelak kau menjadi sultan, pimpinlah rakyatmu dengan syariat Islam. Beribadalah dan berdoalah pada Allah. Dan kau harus menjadi yang terbaik. Suatu hari, Mehmet dan kakaknya sedang latihan berpedang
di barak istana. Wow, kakakku, kau hebat sekali. Wahai adikku, jikalau aku menjadi sultan, kau harus menjadi wazirku. Oke, my brother, I will obey you. Namun, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari itu. Penyusup! Adikku! Awas! Pengawal! Pengawal! Tolong! Kakak! Kakak. Adikku, Konstantinopel. Kakak. Kakak! Setelah kejadian itu, Mehmet tidak larut dalam kesedihan yang mendalam. Mehmet semakin yakin bahwasannya dia dapat meneruskan cita-cita leluhurnya untuk menaklukkan Konstantinopel. Tibalah saat di mana Mehmet diangkat menjadi Sultan Turki Utsmani, menggantikan sang ayah Sultan Murad II. Semua, kemari. Mari sambut pemimpin baru kita. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, aku mendapatkan kabar bahwa Sultan Murad telah berpulang ke rahmatullah. Untuk itu, aku diminta segera bergerak mengambil alih kekuasaan. Biarlah mereka yang mencintaiku yang ikut denganku. Hari ini, aku resmi menjadi Sultan Turki Utsmani. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sementara itu, di Konstantinopel, Aku dengar Sultan Murad telah wafat. Dan pasti si Mehmet yang menggantikannya. Benar yang mulia, Sultan Mehmet dipercaya menduduki tahtanya. Anak ingusan seperti itu, mana becus memerintah. Benar yang mulia, naiknya Sultan Mehmet bukan ancaman besar bagi kita. Kita tidak perlu khawatir. Izin yang mulia,
Jika kita tidak waspada, tentu kita mudah dikalahkan. Mengapa kau takut? Kita mempunyai bala tentara yang sangat banyak dan tembok yang tidak akan pernah bisa dirobohkan, apalagi oleh mereka bangsa Turki Utsmani. Jadi kita tidak perlu takut dengan mereka. Jangan jadi pengecut, kau bodoh. Berhenti! Jangan ada perdebatan di atas meja ini. Sultan, ada seorang bernama Urban. Dia ahli dalam membuat meriam. Kita membutuhkannya untuk menambah senjata dalam pengepungan. Tapi orang itu dipenjara di arah istana Konstantinopel. Kabar yang bagus. Aku perintahkan kalian berdua untuk menyelamatkan Urban dan membawanya ke sini. Baik, Sultan. Oh. Tuan Urban, Anda bebas. Mari ikut kami. Hah? Siapa kalian? Sudahlah, ikut saja. Hei pelayan tua, ada keperluan apa kau masuk ke area ini? Izin Tuan, hamba ingin menyampaikan sesuatu. Ada apa? Sampaikan saja. Ada informasi penting yang mulia. Urban, si ahli pembuat meriam yang berada di lapas, telah hilang, diculik oleh seseorang. Ini pasti ulah Turki Utsmani untuk segera menghancurkan kita. Yang mulia Roma Ortodoks, kami memerlukan bala bantuan darimu untuk menghancurkan misi Turki Utsmani. Tenang saja, Kaisar. Sudah seharusnya kita saling menolong untuk mengalahkan bangsa Turki. Ternyata masalah kita sama. Baiklah, semoga dengan kejadian ini kita bisa bekerja sama. Sultan muda itu perlu diberi pelajaran tentang kerasnya peperangan. Dengan pengalaman militerku, aku yakin aku bisa membantumu. Perang Turki Utsmani melawan kegelapan baru saja akan dimulai. Tuan Urban disambut dengan hangat di kerajaan Turki Utsmani. Ia diperlakukan dengan layak dan pantas oleh Sultan Mehmed. Selamat datang di Amirisara, Tuan Urban. Semoga Anda nyaman berada di sini.
Terima kasih ya mulia Sultan, telah menyelamatkanku dari penjara terkutuk itu. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Segala puji hanya milik Allah. Apa penyebab dirimu di penjara? Aku telah menolak membuat meriam untuk Konstantinopel. Aku kecewa. Mereka akhirnya memenjarakanku, tapi itu lebih baik daripada harus menuruti kesemena-menaan mereka. Kuharap keahlianku berguna untuk Turki Utsmani. Tuan Urban, aku meminta bantuanmu untuk membuat meriam. Kami ingin meruntuhkan tembok Konstantinopel. Apakah kau ingin melakukannya? Tentu saja Sultan. Aku sudah puluhan tahun mempelajari ketebalan tembok Konstantinopel. Bagus. Saatnya kau mempraktekkan ilmu yang sudah kau pelajari. Untuk Turki Utsmani akan kubuatkan meriam dengan daya tembak terdahsyat yang belum pernah ada sebelumnya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sultan Mehmed memenuhi kebutuhan Urban. Alat dan bahan serta pandai besi terbaik dari seluruh penjuru Utsmani direkrut untuk membantu Urban. Sorak-sorai terdengar dari kejauhan karena kemeriahan di dalam arena Stadion Hippodrome. Rakyatku tercinta, dengarkan aku. Sesungguhnya cahaya Tuhan menerangi kekaisaran ini. Terbukti tidak ada yang dapat menaklukkannya. Negeri kita sedang mendapatkan ancaman yang sangat berbahaya. Namun, jangan khawatir. Kita sudah mendapatkan bala bantuan dari Raja Roma Ortodoks. Wahai rakyat Konstantinopel, aku, Raja Roma Ortodoks, akan membantu menundukkan Sultan bodoh itu. Kita biarkan orang-orang Turki yang keji itu datang ke sini agar kita bisa menghancurkannya. Mereka akan menyesal sudah menghantarkan nyawa mereka ke depan tembok suci ini. Inilah saat terakhir orang-orang Turki itu tinggal di tanah Eropa yang suci ini. Perang pertama antara kerajaan Turki Utsmani melawan dinasti Konstantinopel tak terhindarkan. Perang tersebut terjadi setelah Sultan Mehmed bersama pasukannya melakukan pengepungan selama beberapa hari. Dimulai dengan teriakan takbir yang menjadi awal pembuka serangan dari Turki Utsmani. Suara dentuman keras terdengar dari kanon Basilika yang terus menembak
ke arah tembok Konstantinopel. Para pasukan pemanah Turki Utsmani dengan sergap menyertakan anak panahnya. Suara derap kaki terdengar dari pasukan ahli pedang Turki Utsmani bersama pasukan berkuda bergerak serentak menuju tembok Konstantinopel. Namun Konstantinopel dengan cepat merespons serangan Turki Utsmani. Mereka menggunakan metode pertahanan yang sangat kuat. Tembok mereka sangatlah kokoh. Bala tentara Konstantinopel melawan serangan-serangan yang dilakukan oleh Turki Utsmani. Membunuh, menombak, menebas para pasukan Turki yang mencoba memanjat tembok mereka. Perang pertama ini mengakibatkan Sultan Mehmed bersama pasukannya kewalahan. Korban-korban berjatuhan di dalam medan tempur. Akhirnya mereka mundur dan Turki Utsmani dinyatakan kalah oleh pasukan Konstantinopel. Kekalahan Turki Utsmani benar-benar mengguncang Sultan Mehmed, membuat ia hanya mengurung diri di dalam istana. Datanglah sang guru, Syekh A'aq Samsuddin, menghampiri muridnya Sultan Mehmed. Assalamualaikum ya Mehmed. Waalaikumsalam, guruku. Ada apa denganmu ya Mehmed? Apa yang membuatmu menjadi sedih seperti ini? Maaf Syekh, aku telah gagal menaklukkan Konstantinopel. Apakah engkau lupa almarhum kakakmu dan kami semua percaya bahwa kaulah yang sanggup menaklukkannya? Bangkitlah Mehmed, serahkan semua kepada Allah. Kembalikan keikhlasanmu, kembalikan keikhlasanmu. Terima kasih Syekh atas nasihatmu. Aku pasti akan menaklukkan Konstantinopel. Syekh A'aq memerintahkan Sultan Mehmed dan seluruh pasukannya untuk berpuasa sunat sebelum pengepungan terakhir. Setelah sholat Jumat, mereka akan melakukan serangan serentak dan berjuang secara total. Assalamualaikum. Kalos antamotikame. Aku ingin mengingatkanmu kalau tembok dan keyakinan kami sepanjang sejarah belum pernah berhasil ditembus. Sultan. Jangan senang dulu Kaisar. Kami datang untuk mengakhiri peperangan ini. Orang terakhir yang berkata seperti itu adalah ayahmu. Tapi dia juga tidak berhasil. Sama seperti yang lainnya. Setelah pengepungan ini, Anda tak perlu mengingatkan hal itu pada siapapun, Kaisar.
Kalau begitu, akan terjadi pertumpahan darah. Darahmu! Kami mengikuti jalan yang ditujukan Al-Quran. Semuanya bersiap. Tembakan kanon basilika pada satu arah. Dan waktunya pun tiba. Setelah melakukan berbagai persiapan bersama pasukannya, kini saatnya Sultan Mehmet menunjukkan kekuatannya. Semuanya serang! Pangeran yang dipersiapkan oleh ayahnya sejak dini ini menjelma menjadi kuda hitam yang siap menghentak lawannya. Tidak kusangka punya kesempatan ini. Jangan menyesal, Kaisar. Aku akan membunuhmu agar jasad dan semua pasukanmu kembali pulang. Buktikanlah, wahai musuh Allah. Kaisar Konstantinopel akhirnya tumbang di hadapan Sultan Mehmet. Seluruh pasukan Islam dengan semangat bertakbir atas kemenangan Sultan Mehmet. Penaklukan kota Konstantinopel telah sukses. Maka sabda baginda Nabi Muhammad SAW telah menjadi kenyataan. Dan salah satu dari mukjizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah dijanjikan hadis tersebut, yaitu berupa kemuliaan dan penghargaan. Maka dari itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi semua pemuda Islam menjadikan syariat selalu di depan matanya. Alhamdulillah, semoga Allah menjadikan generasi pemuda saat ini yang bisa melanjutkan perjuangan para syuhada untuk selalu menegakkan syariat Islam di jalan yang benar. Hari ini akan kujadikan Hagia Sophia menjadi masjid. Tanggal 20 Jumadil Ula tahun 857 Hijriah, pertama kalinya azan berkumandang di Konstantinopel. Asyhadu an la ilaha illallah. Bangsa, kisah ini
tidak hanya bagian dari sejarah kejayaan Islam, namun mengajarkan kita sebagai santri penerus bangsa, khususnya santri Al-Fusha, untuk selalu mengembangkan kecerdasan dan semangat untuk terus belajar. Yakinlah bahwa kita sebagai seorang santri mampu menjadi seseorang yang bermanfaat untuk dunia. Janganlah takut untuk menantang diri sendiri dan memperjuangkan tujuan untuk mencapai sesuatu yang besar. Dengan keteguhan hati dan keyakinan yang tanpa ragu merupakan fondasi yang kuat untuk mencapai sesuatu yang besar. Dengan mengadopsi semangat Muhammad Al-Fatih, kita dapat menumbuhkan tekad yang kuat, menjadikan keyakinan sebagai pendorong, dan melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk terus tumbuh dan berkembang. Al-Fusha untuk dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar.